Ara sengaja meninggalkan meja kerjanya tanpa menyimpan buku sketsa dan membiarkan laptop masih menyala. Dia meraih tas, kemudian berjalan keluar kamar. "Zora, mau ikut Bunda jemput Mas Bian?" tanya Ara yang berhenti di depan kamar Zora. "Mau." Zora beranjak dari atas karpet. "Bikwati, mau ikut? Nanti aku akan ke supermarket setelah dari sekolah Bian, siapa tahu Bikwati ingin beli sesuatu," ajak Ara pada pengasuh putrinya yang sedang membereskan mainan Zora. "Tidak, Bu Ara. Saya kurang enak badan. Kalau diizinkan saya ingin istirahat," sahut Bikwati. "Baiklah. Istirahat saja." Ara menggandeng tangan Zora, berjalan menuruni anak tangga. Langkah mereka berlanjut ke halaman depan, memasuki mobil yang sudah siap untuk mengantar ke sekolah. Sampai di sekolah, Ara menemui kepala sekolah terlebih dahulu, sedangkan Zora bersama Pak Har di mobil. Karena ada yang ingin dibicarakan mengenai Bian yang menjadi lebih pendiam. "Bian lebih suka menyendiri, bekal makan dibuang di tempat sampah," ucap Bu Dena. "Bekal makan dibuang di tempat sampah?" Ara membeo. "Iya. Saat saya tanya, katanya tidak suka," jelas Bu Dena. Bibir Ara mengembuskan napas berat. Bian di rumah selalu bersikap menurut, tetapi rupanya menyimpan kegetiran yang tidak ingin dibagi. Kemungkinan karena mendadak tinggal bersama keluarga baru, Bu Dena menyiratkan keprihatinan. "Terima kasih atas informasinya, Bu Dena. Mudah-mudahan saya dan papanya bisa." Ara kembali membuang napas, dia tidak melanjutkan ucapannya dan berpamitan pada Bu Dena. Saat melihat Bian di antara teman-temannya yang menunggu dijemput, Ara merasa tidak becus mengasuh Bian. "Bunda." Bian berlari menyongsong Ara. Ara meraih ransel dari punggung Bian. "Cerita pada Bunda, hari ini Bian belajar apa?" "Bahasa Inggris," jawab Bian, yang menggandeng tangan Ara. Mereka berjalan menuju mobil. Sesuai rencana, Ara mampir ke supermarket. Dia meminta Pak Har ikut masuk ke dalam. "Bian, untuk bekal besok mau apa?" tanya Ara. "Bekal seperti buatan Mami." "Yang seperti apa?" Bian tidak mau menjawab. Bocah laki-laki itu malah minta dibelikan es krim dan mengajak ngobrol Zora. Akhirnya Ara hanya membeli sayuran dan buah-buahan. Tidak berlama-lama di supermarket. Dalam perjalanan pulang, dia menelepon Diana. "Bekal yang dibuat Malea. Aku tidak begitu memperhatikan. Dia dulu suka membuat bento. Sampai belajar khusus," jawab Diana dari seberang. "Makanan kesukaan Bian. Mie goreng. Dia suka puding." "Terima kasih, Bu Diana. Apa Bian membuatmu kesulitan?" "Tidak." Ara mengakhiri panggilan telepon seluler. Dia menoleh ke belakang, tampak Bian melamun. Seolah jiwa anak itu tercerabut karena tatapan mata yang kosong. Vina melahap makan siang dengan cepat. Dia memilih duduk di atap bangunan karena harus melepas gigi palsunya saat makan. Walaupun sudah mengetahui siapa yang mencuri desain perhiasan milik Ara, tugasnya belum selesai. Dia harus menemukan sketsa yang telah dicuri. "Hei, kau! Alda, apa yang kau lakukan di situ?" Teriakan seseorang membuat Vina tersedak. Dia menoleh ke belakang, tampak Jenny berdiri di depan pintu. Vina buru-buru menggunakan gigi palsunya. Sebenarnya apa pekerjaan dia? Memata-matai karyawan. Omelnya pelan. Lalu, Vina berdiri seraya menjawab, "Makan siang, Miss." Vina memanggil Miss karena permintaan Jenny, perempuan itu tidak suka dipanggil Bu. "Aku ingin kamu mencari kunci laci meja. Buruan. Sekretarisku mendadak sakit." Dengan tergopoh-gopoh, Vina mengikuti langkah Jenny. Tangan kanannya memegang tempat bekal. Vina segera berpura-pura mencari kunci yang dimaksud Jenny. Dia tidak berniat menemukan benda tersebut. "Miss, panggil tukang kunci saja," saran Vina yang berjongkok di sofa. "Aku lupa menaruhnya. Dari kemarin aku sudah mencari kunci itu," Jenny berkacak pinggang.
Kalau mau saya panggilkan ahli kunci, Miss. Kalau tidak macet bisa segera sampai sini. Bagaimana? Vina mendonggak. Ya, udah. Panggil ahli kunci itu. Cepat. Perintah Jenny. Vina menegakkan tubuhnya, dia menelepon Nico. Lelaki di ujung sana merasa terbebani karena sedang menikmati makan siang. Bisa datang sekarang, kan? Aku sekarang jadi kang kunci. Kenapa harus aku yang kau telepon? Baiklah, Pak Paijo. Kami tunggu. Toko perhiasan Leaves. Terima kasih sebelumnya. Apa, Paijo? Dasar Esmeralda. Sebenarnya Vina ingin tertawa terbahak-bahak. Dia lantas berdeham, karena diperhatikan oleh Jenny. 30 menit lagi, Bu. Miss Jenny. Sambil menunggu, kau cari lagi kuncinya. Jenny duduk di kursi kerja, dia tampak gusar sekali. Baiklah, Miss. Vina berpindah ke sudut lain. Karena bosnya itu orang baik, Vina merasa dipermudah oleh yang kuasa. Di laci meja, pasti Jenny menyembunyikan sketsa yang dicuri. Cek. Aku lupa belum membakarnya, gumam Jenny, yang bisa didengar oleh Vina. 40 menit kemudian, pintu kantor Jenny diketuk. Vina buru-buru membuka pintu lebar-lebar, selebar senyumnya melihat Nico yang memakai wig warna pink. Nico segera melangkah masuk. Menyapa Jenny dan menanyakan laci meja yang kuncinya hilang. Dengan keahlian yang dia dapat sewaktu menjadi berandalan nakal, Nico dengan mudah membuka laci meja tanpa merusaknya. Apakah Anda ingin mengganti kunci yang baru, Madam? Tanya Nico. Miss bukan Madam. Protes Jenny. Iya, besok saja. Sekarang kalian berdua keluar. Vina dan Nico keluar ruangan, keduanya saling memandang. Seolah saling bertanya, apa yang harus kita lakukan? Vin, tutup ICCTV itu dengan kertas atau apa saja, perintah Nico. Nico mengeluarkan korek api dari saku kemeja bermotif Hawaii. Dia melempar korek api yang menyala ke tempat sampah. Sial tidak menyala, keluhnya, mengambil korek api di dalam tempat sampah. Kamu harus mendekatkan api ke sensornya, Mr. Pinky. Seperti di film-film. Karena kondisi yang lengang di sepanjang koridor, Nico menarik kursi, dia menyalakan korek api di dekat pendeteksi kebakaran. Tidak lama kemudian, alarm tanda kebakaran berbunyi. Jerit panik para karyawan mulai terdengar. Mereka berhamburan keluar gedung berlantai 2 itu. Jenny pun berlari keluar ruangan. Yang dimanfaatkan oleh Nico dan Vina. Keduanya melihat asap di tempat sampah. Tumpukan kertas terbakar belum sempurna. Yang mana, Vin? Ambil semua. Nico mengeluarkan tumpukan kertas, menginjak sisa api dengan sepatu. Setelah itu dimasukkan ke dalam tas peralatan kunci. Vina berlari keluar diikuti Nico. Mereka berpapasan dengan Jenny yang membawa satpam. Hei, Alda. Mau kemana? Teriak Jenny. Mau nikah, Miss. Vina mempercepat larinya menuju mobil Nico yang berupa van bergambar Ghost Rider. Nico melajukan van dengan kecepatan tinggi. Sambil menyetir dia melepaskan wig. Begitu juga Vina, melepas wig, kacamata, dan gigi palsu. Mobil van berhenti di dekat taman. Nico dan Vina mencari sketsa di tumpukan kertas. Duh, kok nggak ada ya? Ujar Vina. Cari lagi, Vin. Vina mencari ulang kertas bagiannya bersamaan teriakan Nico yang membuat kuping pengang. Mission complete. Tidak ada kebakaran, Miss, satpam itu berkata. Jenny menduga alarm berbunyi karena dia membakar kertas. Bodoh. Seharusnya dilakukan di luar. Kamu boleh pergi. Iya, Miss. Begitu satpam keluar, Jenny melongok ke tempat sampah. Dia terkejut karena kertas-kertas itu tidak ada, perempuan itu menuang semua isi sampah ke lantai. Jenny berteriak memanggil Susie yang menerima Vina sebagai office girl. Iya, Miss. Ada apa? Esmeralda Jumita Klinov. Kau tahu nomor ponsel dan alamatnya? Bentar, Miss.
Saya akan kirim lewat pesan. Susi keluar ruangan. Tidak butuh waktu lama, Jenny menerima pesan dari Susi. Nomor ponsel yang dicantumkan Vina hanyalah nomor palsu. Jenny bergegas keluar. Menyetir sendirian dan mengaktifkan map. Mencari alamat Esmeralda alias Vina. Tetapi, mobilnya berakhir di depan pemakaman umum. Apakah Ara diam-diam mengirim mereka? Jenny bermonolog sendiri. Dengan pikiran ruwet, Jenny kembali ke tempat usahanya. Kedua matanya mengerjap beberapa kali, karena melihat kertas yang sudah separuh terbakar. Loh, kok ada lagi? Apa tadi aku saking paniknya? Dering ponsel membuat Jenny agak kaget. Dia menerima panggilan dari Eliza. Miss Jenny, siapkan uangnya. Aku sudah mengirim sketsa. Tinggal pilih yang mana. Urungkan rencana kita untuk sementara waktu. Jika jarak waktu berdekatan, Ara bisa curiga. Aku tutup dulu. Jenny menghela napas. Memandangi tumpukan kertas. Ara tidak bisa menuduhnya tanpa bukti. Permisi, Miss. Tadi nyari saya. Vina berdiri di ambang pintu. Kau memberikan alamat palsu, juga nomor palsu. Saya ganti nomor, Miss. Mengenai alamat, rumah saya memang di area pemakaman, jelas Vina. Mana KTP-mu? Vina melangkah maju, memberikan kartu identitas pada Jenny. Jenny mengerutkan keningnya membaca informasi di KTP. Gadis bodoh seperti Vina tidak mungkin berbohong. Sampai-sampai dirinya ikut bodoh karena tadi tidak melihat kertas di tempat sampah. Aku harus bersiap untuk acara penghargaan besok malam, kata Jenny. Kenapa masih berdiri di situ, Alda? Saya ingin mengucapkan selamat, Miss. Atas prestasi yang dicapai, ucap Vina. KTP saya, Miss. Jenny mengulurkan kartu identitas tersebut. Masih tidak percaya ada orang yang tinggal di dekat kuburan. Kau sudah siap, sayang? Tanya Rendra yang mengenakan kemeja batik berlengan panjang, dipadankan dengan celana panjang berwarna hitam. Ara mengenakan gaun berwarna biru tua. Mereka akan menghadiri undangan acara pesta penghargaan bagi orang-orang yang berprestasi, yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi. Ayo, pergi. Anak-anak dalam pengawasan Vina, kata Rendra. Aku lihat kamu sibuk dengan belajar membuat bento ala Jepang. Tangan Ara menggandeng lengan Rendra, berjalan keluar rumah. Mobil sedan hitam sudah menunggu. Bian membuang bekal. Aku tidak yakin apa alasannya. Mungkin bekal buatanku tidak kreatif. Aku bertanya pada Budiana, dulu Malea suka membuat bento, jelas Ara. Hari ini, akan menjadi malam bersejarah untuk Jenny, kata Rendra. Apa tidak berlebihan, Ren? Kita bisa bicara baik-baik dulu. Istriku yang baiknya kayak ibu peri. Orang seperti Jenny harus diberikan pelajaran. Rendra meyakinkan. Pelajaran untuk yang lain supaya tidak seenaknya mencuri karya orang. Kan, bisa lapor polisi. Kali ini, biar aku yang melakukan dengan caraku, Ara. Juga orang-orang yang membantu Jenny, akan mendapatkan pelajaran. Ara tidak merespons. Dirinya memang tidak tegaan. Kelemahan yang sering dimanfaatkan. Acara tersebut di hotel, mendatangkan salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Selamat malam, Jenny. Selamat ya, ucap Ara. Terima kasih, Ara. Aku masih tidak percaya, karyaku disukai bangsawan Inggris, sahut Jenny. Tetapi, kamu lebih keren. Ara dan Rendra menyapa orang-orang yang satu meja dengan Jenny. Kemudian diantar oleh salah staf acara ke meja mereka. Rendra, kau tahu. Aku tidak bisa lama-lama duduk, bisik Ara. 1 jam saja mungkin kuat. Aku juga sering pipis. Tidak akan butuh waktu lama, baby. Duduk dan nikmati pertunjukan. Rendra tersenyum. Acara dimulai dengan tarian, sambutan hangat dan lucu dari pembawa acara. Kemudian memasuki acara inti. Penghargaan demi penghargaan dalam berbagai kategori diberikan.
Kita akan melihat perjalanan Jenny Salim menjadi desainer perhiasan. Dari video berdurasi 7 menit yang akan kita lihat, kata pembawa acara, bernama Resta. Mula-mula video menunjukkan masa kecil Jenny dari SD sampai kuliah. Hasil-hasil desainnya, testimoni para pelanggan, dan foto sketsa desain perhiasan yang di bawahnya bertuliskan nama Aranina dan tanggal pembuatan. Jenny terlihat terperanjat kaget. Itu, kesalahan, desisnya. Video selanjutnya hanya gambar hitam, terdengar pembicaraan antara Jenny dan perempuan bernama Eliza. Ini bayaran untukmu, Elizabeth Adelia. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kau harus segera memusnahkan bukti, Miss Jenny. Rekaman suara memperdengarkan pembicaraan antara Jenny dan Delia, mengenai desain Ara yang dicuri. Ruangan besar nan mewah itu seketika senyap, wajah-wajah yang berkerut tidak percaya. Lalu, ketika video berakhir, suara-suara berbisik-bisik mulai terdengar. Wajah Jenny pucat seketika. Kedua tangannya mengepal erat karena rasa malu bercampur marah. Kedua matanya nyalang menatap pasangan Ardawangsa. Para wartawan mulai mendekati Jenny, mempertanyakan kebenaran. Itu tidak benar. Itu ulah Rendra yang ingin menghancurkan usahaku, kata Jenny. Dia merekayasa semua. Ada bukti rekaman suara. Jenny buru-buru beranjak dari kursi. Berlari keluar ruangan. Menuju lift, dia menutupi wajahnya dengan tas tangan. Di dalam lift, perempuan yang mengenakan gaun terbuka pada bagian pundak itu, menelepon Delia. Ada apa, Miss Jenny? Kita ketahuan, Del. Aku dipermalukan Rendra di depan umum, di acara televisi. Kamu bilang sudah membakar kertas sketsa Ara. Bagaimana, sih? Suara Delia terdengar geram sekaligus khawatir. Aku sudah melakukannya, sahut Jenny yang langsung keluar lift begitu pintu baja terbuka. Ada rekaman percakapan kita juga. Buktinya cukup untuk memenjarakan kita. Sial, umpat Delia. Rendra pasti akan melaporkan kita bertiga ke polisi. Jenny masuk ke dalam mobil, dia mematikan panggilan ponsel. Menyuruh sopirnya mengantar pulang. Sepanjang perjalanan, Jenny tidak tenang. Apa yang harus dilakukannya? Menyangkal tidak ada gunanya. Karirnya tamat. Dia menyesali karena menerima tawaran Delia. Waktu itu Delia memperlihatkan buku sketsa milik Ara. Jenny terbujuk rayuan Delia, sehingga dia rela membayar mahal. Jenny terkesan melihat karya Ara yang luar biasa. Dia sendiri tidak percaya, perempuan tidak berpendidikan tinggi bisa menggambar sketsa. Rasa iri menggerogoti, membuat Jenny gelap mata. Perempuan itu tergeletak di atas ubin. Napasnya tidak beraturan, hidungnya berdarah. Pandangannya buram. Dia baru saja mengalami kekerasan dari suaminya sendiri. Bukan hanya sekali, sepanjang pernikahannya. Delia sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sang suami yang berprofesi sebagai aktor senior, akan selalu meminta maaf setelah melakukan kekerasan. Namun, untuk kali ini tidak. Kemarahan terpicu karena Delia terlibat dalam pencurian sketsa milik Ara. Kau membuatku malu. Teriak Ferry, suami Delia. Kau yang membuatku malu. Aku malu mempunyai suami sakit sepertimu, sahut Delia, yang susah payah berdiri. Tidak ada yang tahu, Delia mengalami KDRT. Dia menutupi dari keluarga dan teman-temannya. Setiap terjadi kekerasan yang mengakibatkan lebam atau luka di wajah, Delia akan mengurung diri di rumah. Menghindari bertemu orang. Bertahan karena dia berpikiran suaminya akan berubah. Berpikir bahwa cinta bisa mengubah sikap suaminya. Yang pada akhirnya, Delia tidak bisa keluar dari hubungan beracun. Ferry mencengkeram kuat rahang Delia. Sakit. Ya, kamu butuh pertolongan dokter. Delia berani menjawab. Tangan Ferry melepas cengkeraman. Lelaki itu mundur satu langkah. Aku akan menceraikanmu, Delia. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu?
Karena sekarang aku membuatmu malu. Delia putri orang kaya dan terpandang. Menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Cantik dan pintar. Hidup yang serba kecukupan. Membuat lelaki manapun akan bertekuk lutut padanya, kecuali lelaki yang pernah membuatnya tergila-gila. Ferry berjalan keluar kamar. Sementara Delia membersihkan lukanya. Bibir Delia tersenyum miring, betapa dia mengasihi dirinya sendiri. Saat bertemu Ara yang diperkenalkan sebagai calon istrinya Rendra, ada gelegak rasa cemburu dan iri. Ara memang cantik alami, tetapi dia janda dan dari kalangan bawah, bagaimana Rendra bisa tertarik pada perempuan seperti Ara? Delia pernah menyukai Rendra, berusaha mendapatkan perhatian. Delia pernah memasak khusus untuk Rendra, dan mengirim bekal ke kantor. Delia pernah memberikan kado jam tangan, yang membuatnya sangat kecewa karena dipakai sopir Rendra, si Niko. Pengejaran Delia berakhir, dia memang tidak mengungkapkan perasaannya. Sikap Rendra yang mempertegas bahwa lelaki itu tidak ingin ada hubungan lebih. Sukarnya menembus dinding hati Rendra, sudah menyebar di kalangan perempuan. Bahkan mereka melakukan pertaruhan siapa yang berhasil meluluhkan beruang dingin. Tidak ada satu pun yang berhasil. Delia pun akhirnya menikah dengan Ferry, jodoh pilihan kedua orang tuanya. Pernikahan yang perlahan mati karena bara yang tersimpan rapi. Delia lebih memilih merahasiakan KDRT, daripada malu dengan pandangan keluarga dan teman-temannya. Sebisa mungkin, dia mempertahankan image pasangan yang romantis. Dia dekat dengan Ara hanya kepura-puraan. Dia ingin melihat seberapa besar cinta Rendra pada Ara, yang membuatnya makin membenci Ara. Rendra sangat memuja istrinya. Sampai detik itu juga, Delia masih mempertanyakan, apa kelebihan Ara di mata Rendra? Kenapa kan tahu bacem dan sayur sa? Wih pahit lagi. Keluh Lastri, yang bicaranya mulai lancar lagi, tetapi masih lumpuh separuh. Dewi hanya bisa masak itu, Bu. Tidak bisa setiap hari makan enak, sahut Dewi, yang sedang menghitung pemasukan hasil laundry. Jual sa. Mesin cucimu itu. Usahamu tidak akan berkembang. Kamu hanya diberi pi oleh Ara. Dewi mendonggak, menghela napas panjang. Ibunya belum berubah walaupun sudah mengalami musibah. Mimpi yang pasti suatu hari nanti akan menjadi indah, Bu. Usaha tidak bisa langsung berhasil, tukas Dewi. Mimpi. Ibu pingin si goreng ayam. Pinta Lastri. Sudah malam, Bu. Aku tidak bisa keluar. Dewi menolak tegas. Kalau begitu, Ibu tidak mau makan. Piring berisi nasi, tahu bacem, dan sayur bening sawi terjatuh di lantai. Lastri sengaja membuangnya. Ibu, teriak Dewi. Itu makanan hasil keringat Dewi, Bu. Lastri tidak peduli, dia perlahan merebahkan tubuhnya di dipan. Memejamkan mata, pura-pura tidur. Ada apa, Dewi? Bayu muncul dari bilik kamar kecil. Dewi beranjak dari duduknya seraya menjawab, Ibu tidak mau makan karena tidak cocok lauknya. Maafkan aku, Dewi. Aku belum bisa membantumu, ucap Bayu prihatin. Tidak apa-apa, Mas Bayu. Dewi berjongkok, membersihkan nasi dan pecahan piring yang berserakan di lantai. Kalian berdua. Diam, berisik, hardik Lastri. Aku tidak peduli jika ibu tidak mau makan, tegas Dewi. Silakan cari makan sendiri kalau tidak cocok. Dasar anak durhaka. Desis Lastri. Aku sudah melaporkan mereka ke pihak berwajib, kata Rendra, dia melepas satu persatu kancing kemeja batik. Karena mereka perempuan, aku tidak bisa berbuat lebih. Ara menarik napas dalam-dalam, melarikan pandangannya keluar jendela. Langit pagi di luar mulai berwarna keunguan. Semalam setelah pesta, Ara langsung pulang ke rumah. Sedangkan Rendra ke kantor polisi.
Rendra baru pulang pagi karena menjenguk Handoko yang dilarikan ke rumah sakit karena terjatuh di kamar mandi. Kedua mata Ara kemudian memandangi Rendra. Ada kesedihan yang mendalam. Orang-orang di sekitarnya berkhianat. Orang-orang yang dia percaya dan dia sayangi. Kenapa menatapku seperti itu? Rendra balik menatap Ara. Kamu satu-satunya orang yang tidak akan membuatku kecewa, ucap Ara, lirih. Kamu tidak akan pergi dariku, kan? Ara mengusap air mata yang menetes begitu saja. Ketakutan itu kembali hadir. Luka-luka lama seolah terbuka lagi, memperlihatkan betapa dalamnya luka tersebut. Rendra duduk di sebelah Ara, meraih tangan istrinya. Aku akan berada di sisimu, Ara. Selamanya. Apa kamu masih ragu? Kepala Ara melesak di dada Rendra. Melingkar erat kedua tangannya di pinggang suaminya. Aku hanya merasa tidak beruntung. Aku dikelilingi orang-orang yang tidak menyukaiku. Ara menarik napas lagi. Orang-orang itu tahu kelemahanmu, Ara. Kamu terlalu baik dan pemaaf, ungkap Rendra, membelai rambut panjang istrinya. Itu sikap yang mulia, sekaligus mempunyai sisi lain. Bayi kita menendang. Berarti dia setuju dengan ucapan papanya. Suara ketukan, membuat keduanya sama-sama berpaling ke arah pintu. Masuk, perintah Rendra. Vina muncul dari balik pintu. Apa Bu Ara ingin bicara dengan Bikwati sebelum dia meninggalkan rumah ini? Ara sangat kecewa saat melihat rekaman yang memperlihatkan Bikwati, memotret hasil desainnya. Benar kata Rendra, Delia dibantu orang dalam. Yang membuatnya syok, orang itu adalah Bikwati. Orang yang sudah lama bekerja dengan Janendra. Mungkin Bu Ara ingin mendengar alasannya. Imbu Vina. Di mana Bikwati? Tanya Ara. Masih di kamarnya. Urusan perempuan, aku hanya akan mendengar saja, kelakar Rendra. Ara berjalan keluar kamar, dia mengekor di belakang Vina. Mereka sampai di kamar belakang. Karena pintu kamar terbuka lebar, Ara bisa melihat Bikwati yang sedang mengenakan sepatu. Semalam pengasuh putrinya itu dikunci dari luar. Kenapa Bikwati bekerja dengan Delia? Tanya Ara. Bikwati tersenyum masam. Karena aku tidak menyukaimu. Aku pikir, kamu akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Ternyata hanya dijadikan pengasuh anakmu. Ara menatap tidak percaya pada Bikwati. Pak Janendra sangat menyukaimu. Kamu beruntung bertemu dengan beliau. Awalnya aku juga menyukaimu. Berharap setelah kamu menikah dengan Pak Rendra, kamu akan memberikan lebih, lanjut Bikwati. Aku yang mengasuh putrimu saat kamu tidak ada sandaran. Saat tidak ada orang lain yang peduli. Bikwati nampak tidak menyesal. Dan, kamu tidak memberikan apa-apa. Bagai kacang lupa pada kulitnya. Jadi kamu mengharapkan imbalan apa, Bikwati? Ferrari, Lamborghini, tas Hermes, jam tangan Cartier. Bu Ara memberikan gaji lebih, Bu Ara pernah memberimu kalung emas. Ternyata kurang. Kamu yang tidak ikhlas. Kamu sudah dikasih hati masih minta jantung, omel Vina panjang lebar. Sedangkan Ara tidak bicara sama sekali. Dia tidak mengira Bikwati menyimpan sekam panas dalam hatinya. Ara memilih berlalu dari kamar Bikwati. Untuk menghalau kegetiran, Ara menyibukkan diri memasak untuk suami dan anak-anaknya. Delia yang dianggap teman, menusuk dari belakang. Bikwati yang sudah dianggapnya sebagai ibu sendiri, menikam sudut jiwanya. Ara berpikiran, mungkin dirinya memang tidak peka. Ara mengambil bawang bombay, dia sedang mengambil pisau kala terdengar bunyi gitar. Selamat pagi, Bunda, sapa Bian. Rendra mengenakan topi jerami lebar, Bian memakai topi bisbol yang terbalik, sedangkan Zora memakai bando Mickey Mouse. Ketiganya mengenakan kacamata berbentuk love. Hei, kalian bertiga mau kemana? Ara tergelak. Kamu bangunin anak-anak ya, Mas Ren Honey Sweetie Baby. Mereka bangun sendiri, sanggah Rendra. Bian mau nyanyi untuk Bunda. Bian menjawab dengan ceria.
Sawer cium ya, Bun. Rendra mengerlingkan matanya, membuat Ara tergelak lagi.